Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita mau bahas jangan kenapa dulu kali ya, apa dan kenapa harus selenium gitu ya. Sebelum jawab kenapanya ya, di sini gue mulai dulu dari apanya dulu ya. Oke, gue mulai dari sejarah selenium itu sendiri gitu ya. Jadi pada tahun 2004 ya, ya ada si Jason Huygens ya, tahun 2004 ini bikin yang namanya tools buat apa? Buat mengganti pengujian secara manual ke dalam pengujian secara otomatis gitu ya, ke otomatis atau automation ya, kayak gitu. Ini manual ini diganti jadi automation gitu ya, sama tool bikinan si Jason Huygens di tahun 2004 gitu. Nah, awal-awal toolnya ini namanya adalah si JavaScript Test Runner gitu ya, namanya JavaScript Test Runner. Nah, tentunya fitur-fiturnya ini cukup keren juga sih ya. Pada tahun 2004 si JS Test Runner ini bisa ngapain aja, bisa menjalankan tes secara langsung di browser, itu yang pertama. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan halaman web, dan dengan JS Test Runner ini nggak perlu input manual lagi gitu ya. Nah, si JS Test Runner ini ya dirilis sama si Jason Huygens ini dengan lisensi open source gitu ya, open source ya. Diganti namanya jadi apa? Jadi Selenium 1 atau Selenium RC. Nah, kepanjangan dari RC ini adalah remote control gitu ya, Selenium remote control. Jadi sejarahnya begitu gitu ya. Awal-awal namanya JS Test Runner. Tujuannya sih oke ya, buat ganti testing manual ke testing secara automation gitu ya, atau automation testing. Kurang lebih begitu ya. Tapi kan yang namanya browser setiap tahun ke tahun ya gitu, pasti ada pembaruan gitu ya. Pasti browsernya jatuhnya jadi lebih modern gitu ya. Browser modern. Kenapa? Karena biasanya setiap browser modern ini sudah menerapkan batasan keamanan pada JavaScript. Loh, ini gimana nih dengan ini nih? Ya kan? Di browser modern itu sudah menerapkan batasan keamanan pada JavaScript. Sehingga impact-nya adalah si Selenium 1 ini ya, yang dibuat dari JS Test Runner ini makin sulit digunakan gitu ya pada browser-browser modern gitu. Dan pada akhirnya ya gimana nih solusinya gitu ya? Solusinya adalah datanglah namanya si Simon Stewart gitu ya. Datang, dia bikin tool yang bisa berinteraksi sama si browser secara natif. Tuh kerennya kayak gitu ya. Nah, nama toolnya ini adalah WebDriver ya. Keren ya gitu. Nah, habis itu ya Selenium 1 itu akhirnya digabung dengan WebDriver gitu ya. WebDriver bikinan si Simon Stewart ini gitu ya. Setelah digabung, solusinya apa? Solusinya buat ngatasin masalah keterbatasan keamanan pada Selenium yang pertama gitu ya. Nah, akhirnya dari hasil penggabungan ini muncullah Selenium versi 2 kayak gitu. Oke. Nah, kemudian tahun demi tahun tuh udah berlalu gitu ya. Ini gua riset dulu ya. Tahun demi tahun tuh berlalu gitu ya. Jadi pada tahun, kalau nggak salah tahun 2016 ya. Jadi Selenium 3 itu udah mulai dirilis. Dan Selenium yang pertama itu udah nggak didukung lagi gitu ya.
Terus kemudian pada tahun 2021 kalau nggak salah, ini pada bulan Februari ya, nah muncullah Selenium 4 versi beta, ya kayak gitu. Itu sejarahnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk produk Selenium itu sendiri, jadi ada 3 produk Selenium yang tentunya masih didukung sampai sekarang gitu ya. Yang pertama adalah si Selenium Web Driver. Ya. Ini mulai dari versi 2 dong gitu ya, sampai versi 4 ya. Terus yang Selenium versi 1 gimana? Itu kan Selenium RC jatuhnya ya. Pas Selenium versi 3 muncul, Selenium RC 1 atau Selenium 1 ini udah nggak didukung lagi gitu ya. Jadi kita mulai dari Selenium WebDriver versi 2 sampai 4. Ini untuk yang Selenium WebDriver gitu. Terus yang kedua produk dari Selenium itu ada yang namanya kalau nggak salah Selenium IDE. Nah, Selenium IDE. Dan kemudian yang ketiga produknya itu adalah Selenium Grid ya, Selenium Grid. Nah, ini kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Dimulai dari Selenium WebDriver dulu deh ya. Jadi yang namanya Selenium WebDriver ini ya, ini lebih tepatnya based on code ya. Maksudnya gimana? Maksudnya script automation itu ditulis pakai bahasa pemrograman tertentu seperti Java misalnya atau Python gitu ya. Kayak gitu. Menggunakan library Selenium WebDriver ini gitu ya. Nah, kemudian untuk Selenium IDE ya, ini lebih unik sih ya jatuhnya. Ini nggak perlu di sini dengan menggunakan Selenium IDE kita nggak perlu punya keahlian pemrograman untuk melakukan testing. Karena gini ya, karena pada dasarnya di Selenium IDE ini ya, di Selenium IDE ini pada dasarnya cuma merekam tindakan kita di browser ya. Dan tentunya dari tindakan yang kita rekam itu kita bisa menjalankannya berulang-ulang gitu. Jadi enak ya jatuhnya, udah disediain semuanya gitu ya. Dan yang terakhir adalah Selenium Grid ya. Bisa dibilang ini produk yang paling canggih sih kayaknya ya. Kenapa? Karena gini ya, yang namanya Selenium Grid ini pengujiannya bisa dijalanin secara paralel. Kan pada beberapa browser yang berbeda secara bersamaan. Itu kan keren gitu ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menghemat ya, menghemat waktu gitu. Katakanlah gini, kita punya 100 tes yang mesti dijalankan di setiap browser. Browser 1, browser 2, ini browser 3 ya. Coba bayangin, ada 100 tes yang dijalankan untuk setiap browser gitu ya. Kalau dibilang ini cukup capek juga sih ya. Solusinya adalah ya Selenium Grid ini gitu ya. Selenium Grid ini. Karena kenapa? Karena Selenium Grid ini balik lagi ya, bisa ngejalanin automation secara paralel gitu ya di setiap environment atau browser yang berbeda di sini gitu ya, dalam waktu yang sama atau dalam waktu bersamaan gitu ya maksudnya. Nah, bicara soal apanya ini kita udah dapet ya apa itu Selenium gitu ya. Nah, kemudian kenapa Selenium gitu kan. Nah, balik lagi ke automation gitu ya, kira-kira dari teman-teman enakan mana sih, automation atau gini ya, manual atau otomatis ya? Kalau saya sih jujur aja ya, lebih baik ya tergantung dari ininya dulu ya, case-nya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya pekerjaannya itu aja gitu ya, misalnya kita testing login ya, kalau pekerjaannya login testing tiap hari gitu ya, lebih baik ini dibuat automation aja gitu. Ya kecuali ada fitur-fitur yang baru gitu, itu kita manual dulu baru dibikin automation berikutnya gitu ya. Jadi ya saya pilih otomatis atau automation gitu ya. Kalau saya udah tahu pekerjaan apa yang mesti saya lakukan setiap harinya gitu. Ya tentunya ini akan meringankan pekerjaan saya gitu ya. Pekerjaan gue lagi deh. Udah saya kok gue. Dan tentunya bakal menghemat waktu sih teman-teman gitu ya. Karena gini ya, namanya pekerjaan yang sama berulang-ulang itu bikin bosennya minta ampun gitu ya.
Oke, kalau dari sisi yang lain gitu ya, kenapa pakai Selenium? Yang pertama adalah free gitu ya, free, dan udah banyak yang pakai gitu ya. Kenapa kalau udah banyak yang pakai? Karena kalau ada error atau trouble gitu ya, kalau ada trouble itu nyari solusinya tuh gampang gitu. Oke, dari gue sih gitu aja sih tentang Selenium. Oke, kalau ada salah-salah gitu ya, tolong dikoreksi gitu ya. Nah, kalau mau teman-teman mau tambahin ya silakan gitu ya di kolom komentar. Oke, thank you semuanya.